Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa dengan saya di mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Di dalam program pemberdayaan masyarakat, terdapat fasilitator ya yang berfungsi atau bertugas mengkomunikasikan suatu bentuk inovasi terhadap masyarakat ya, dengan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat agar dapat menerima manfaat ya, kemudian mau dan mampu menerapkan inovasi demi tercapainya perbaikan mutu hidupnya. Nah, kemudian penerima manfaat dari pemberdayaan masyarakat ini sangat beragam ya, dilihat dari karakteristik individunya, kemudian beragam lingkungan fisik dan sosial, tentunya beragam pula kebutuhan, motivasi, dan juga tujuan yang diinginkan. Metode dari pemberdayaan masyarakat ini merupakan suatu kerangka kerja untuk menyusun suatu tindakan ya, atau suatu kerangka berpikir dalam hal menyusun gagasan yang beraturan, berarah, dan juga relevan dengan maksud dan tujuannya. Nah, secara ringkas, metodologi ini merupakan suatu sistem berbuat ya, di mana metodologi ini merupakan seperangkat unsur yang membentuk satu kesatuan. Ragam dari metode pemberdayaan masyarakat ini dapat kita temukan ya dari beberapa macam kelompok metode. Yang pertama adalah tatap muka ya. Di mana tatap muka sendiri ragam metodenya adalah percakapan, pertemuan, ceramah, diskusi ataupun pelatihan ya yang dikerjakan secara individual, kelompok ataupun massal. Kemudian percakapan tak langsung ya yang biasa dilakukan melalui telepon, TV, radio, teleconference ataupun saat ini yang sedang kita gunakan adalah Zoom meeting ataupun Google Meet dan lain sebagainya. Nah, itu pun biasanya dilakukan secara individual ataupun kelompok. Kemudian selanjutnya adalah demonstrasi ya yang dipakai di mana ragam metodenya adalah demonstrasi cara, hasil, ataupun cara dan hasil ya. Biasa dilakukan oleh suatu kelompok ya. Kemudian barang cetakan seperti misalnya foto, pamflet, kemudian brosur, poster, dan juga baliho ya, yang digunakan sebagai salah satu ragam metodenya. Kemudian media massa seperti surat kabar, tabloid atau majalah ya, tape recorder, VCD yang biasanya dicetak atau secara lisan ya. Kemudian yang terakhir adalah kampanye yang merupakan ragam metode gabungan. Kemudian beragam macam metode pemberdayaan masyarakat ini tentunya ada yang disebut dengan metode pemberdayaan masyarakat partisipatif ya, berupa RRA atau Rapid Rural Appraisal, kemudian PRA, penilaian secara partisipatif, FGD diskusi kelompok terarah, PLA proses belajar secara partisipatif, kemudian sekolah lapang dan juga pelatihan partisipatif. Dalam hal pemilihan metode pemberdayaan masyarakat ini ada beragam prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap fasilitator ya. Yang tentunya pemilihan prinsip ini harus dijadikan sebagai landasan untuk memilih metode yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Nah, salah satunya prinsipnya adalah pengembangan untuk berpikir kreatif ya, di mana masyarakat diajak untuk berpikir secara kreatif, inovatif, dan juga tentunya dapat membuka wawasan masyarakat untuk membangun wilayahnya. Kemudian juga dari tempat ya, tempat kegiatan penerima manfaat tentunya harus jelas ya. Di mana tempat di sini juga tentunya akan diberikan suatu manfaat untuk keberlangsungan pembangunan wilayahnya ya.
Kemudian juga menciptakan hubungan yang akrab ya dengan penerima manfaatnya ya. Fasilitator di sini juga mengupayakan mengubah perilaku masyarakat ya menjadi lebih berwawasan, mandiri dan juga inovatif ya. Kemudian juga tentunya memberikan sesuatu agar terjadinya perubahan ya. Perubahan di sini juga sifatnya adalah membangun ya dan juga membuat agar masyarakatnya ini mandiri ya dan dapat meneruskan atau melanjutkan pembangunan yang telah dibukakan jalannya oleh fasilitator. Ragam metode yang pertama adalah rapid role appraisal ya, yang biasanya dilakukan oleh orang luar ya, dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat ya. Teknik penilaian ini relatif lebih terbuka, cepat dan juga bersih ya. Dan juga RRA ini merupakan suatu pendekatan riset aksi ya, yang dimana lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan kegiatan yang lainnya ya, dan dilakukan melalui kegiatan survei oleh tenaga profesional yang dipersiapkan melalui pelatihan khusus. RRA sendiri memiliki suatu teknik penilaian ya, di mana tekniknya itu dipakai dan didapat dari suatu review tentang data sekunder, kemudian observasi lapangan secara langsung, kemudian wawancara dengan informan, kemudian pemetaan diagram atau studi kasus yang berhubungan dengan historical area, biografi, dan juga kecenderungan yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian juga ada pembuatan kuesioner yang sederhana dan singkat, dan juga pembuatan laporan secara cepat. Prinsip yang harus diperhatikan di dalam metode RRA ini yaitu efektivitas dan efisiensi ya, terkait dengan biaya, waktu, dan juga informasi. Dan juga kemudian menghindari bias ya atau adanya gesekan ya melalui introspeksi, dan juga tentunya kita harus mendengarkan atau menanyakan secara berulang-ulang kepada kelompok yang ditujukan secara khusus ya. Kemudian sumber informasi yang melibatkan multidisiplin ya untuk bertanya dalam beragam perspektif ya. Kemudian belajar dari dan bersama masyarakat, dan tentunya belajar cepat melalui eksplorasi dan tidak terpaku pada bahan yang ada. Lain halnya dengan RRA, PRA yaitu Participatory Rapid Appraisal, yaitu penilaian secara partisipatif, lebih banyak melibatkan orang dalam, yang terdiri dari semua stakeholders dan difasilitasi oleh orang luar yang berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator. Metode penilaian PRA ini merupakan metode partisipatif juga yang dilakukan pada tahapan awal perencanaan kegiatan. Di dalam PRA ini ada pemetaan wilayah dan kegiatan yang terkait ya. Yang pertama adalah pemilihan alternatif pemecahan masalah yang tentunya paling layak dan dapat dihandalkan. Kemudian rincian tentang stakeholder dan peran yang diharapkan oleh para pihak, dan juga yang diusulkan atau direkomendasikan dalam suatu kegiatan. Selanjutnya adalah FGD ya, Focus Group Discussion atau diskusi kelompok terarah, yang digunakan biasanya sebagai teknik wawancara pada penelitian kualitatif ya, berupa in-depth interview kepada sekelompok informan secara terfokus. FGD sendiri merupakan suatu interaksi antar individu yang tidak saling mengenal, yang kemudian dipandu oleh seorang moderator dan diarahkan untuk mendiskusikan pemahaman atau pengalaman tentang suatu program atau kegiatan yang diikuti. Ya, banyak sekali ya forum-forum yang telah menggunakan metode ini ya, yang mungkin kalian juga bisa search ya, berbagai macam metode yang menggunakan FGD ini. Sebagai suatu metode pengumpulan data, tentunya FGD ini dirancang dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah perumusan dari kejelasan tujuan FGD ini ya, perihal isu pokok ya sesuai dengan tujuan kegiatannya. Kemudian persiapan dari pertanyaan yang ditanyakan ya. Kemudian identifikasi pemilihan partisipan, kemudian persiapan ruang diskusi ya.
Kemudian pelaksanaan diskusinya, kalau zaman sekarang ya bisa dilakukan secara offline ataupun online ya. Kemudian analisis data dan juga penulisan laporan. Kemudian ada PLA ya, Participatory Learning and Action, atau proses belajar dan praktik secara partisipatif, di mana merupakan suatu bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dikenal sebagai learning by doing ya, atau belajar sambil bekerja. PLA sendiri merupakan suatu metode yang terdiri dari proses belajar ya, seperti adanya diskusi, ceramah, ataupun curah pendapat. Manfaat dari participatory learning and action ini banyak sekali yang didapat ya. Salah satunya adalah segala sesuatu yang didapat di dalam PLA ini tidak mungkin dapat dijawab oleh orang luar ya. Hanya orang-orang tertentu yang dapat menjawabnya. Kemudian masyarakat setempat memperoleh banyak pengetahuan berbasis pada pengalaman yang dibentuk dari lingkungan kehidupan mereka. Masyarakat sendiri melihat bahwa masyarakat setempat lebih mampu untuk mengemukakan masalah dan solusi yang tepat dibandingkan dengan orang luar. Dan juga melalui PLA ini, orang luar dapat memainkan peran antara hubungan masyarakat setempat dengan lembaga lain yang diperlukan. Beberapa prinsip dari metode belajar partisipatif ini, yaitu di mana PLM merupakan suatu proses belajar secara berkelompok yang dilakukan oleh stakeholder secara interaktif dalam suatu proses analisis bersama. Kemudian multi perspektif yang mencerminkan beragam interpretasi pemecahan masalah ya. Kemudian spesifikasi lokasi sesuai dengan kondisi pihak terlibat. Dan juga difasilitasi oleh ahli dan stakeholders yang bertindak sebagai fasilitator dalam pengambil keputusan ya. Dan juga pemimpin perubahan ya, bahwa keputusan yang diambil dijadikan suatu acuan perubahan. Selanjutnya ada SL, sekolah lapang, di mana SL ini merupakan suatu kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada hamparan tertentu. Pembahasan dari masalah yang terjadi di sekolah lapang ini biasanya lebih kepada curhat ya, atau curah pendapat ya, berbagi pengalaman, sharing, pemecahan masalah yang paling efektif dan juga efisien. Nah, SL di sini juga merupakan suatu kegiatan belajar bersama ya. Biasanya difasilitasi oleh fasilitator atau narasumber yang kompeten. Kemudian pelatihan partisipatif, yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat, dapat dipandang sebagai suatu proses pendidikan non formal ya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak, tapi harus terencana dan direncanakan sebelumnya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini juga mengacu kepada kebutuhan yang atau sedang terjadi ya, atau kebutuhan untuk masa mendatang ya. Di dalam pelatihan partisipatif, hubungan antara fasilitator dengan peserta didik ini bersifat horizontal ya, di mana lebih mengutamakan proses daripada hasil ya. Kemudian tentunya juga di dalam pelatihan partisipatif, masyarakat dengan fasilitator bekerja sama ya, dengan cara berbagi pengalaman ya, antar sesama peserta ataupun antar fasilitator dan pesertanya. Substansi dari materi pelatihan ini mengacu kepada kebutuhan peserta ya, baik dari kontrak belajarnya atau kesepakatan tentang substansi materi ya. Ya, oke, demikian materi kuliah hari ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.